Oke, balik lagi di podcast kita yang ketiga. Dan saat ini kita kedatangan orang yang tetap orang yang keren, punya track record bagus, dan punya background story yang pastinya akan menginspiratif juga. Yang pastinya kita kepo banget pengen ngebedah orang ini dengan isi kepalanya. Dan yang pastinya the one and only Pak Rival Diansyah. Ini sebenarnya podcast apa ya, tentang apa gitu ya? Tentang kita nggak ada konsep gitu. Jadi yang penting yang kita hadirkan itu orang yang bukan kaleng-kaleng. Oke deh. Walaupun terkadang baca kaleng. Nah, Apa aja nih yang mau dikepoin nih? jadi mungkin banyak yang belum kenal juga. Nah, Pak Rival ini adalah jabatannya apa sih, Pak, di sini, Pak? Di mana nih? Di Hades. Oh, di Di Hades. Hades. Oh, Bapak kerja di Hades. Di Hades dong. Pantas keren banget. Bisa aja. Bisa aja. Pinjem ya. Iya. Nah, ya. Jabatannya apa, Pak? Saya di Hades itu jabatannya sebagai General Manager. General Manager. Sebagai GM berarti. Ya GM, tapi bukan GM yang Bakmi. Iya. Oh. Jadi General Manager. Berarti sebagai GM itu secara struktur paling tinggi di ini ya. di struktural. Iya. Oh iya, jadi owner, saya baru ke divisi Divisi. lain. Oh, Oke. berarti paling atas. Ya, Ya, makanya kita bilang Bapak ini bukan orang yang kaleng-kaleng juga, ya. tapi apa? Dan bukan paling Serengseng, juga. serengseng sawah ya. Nah, kesibukannya apa sih, Pak, sehari-hari gitu selain bekerja di Hades? Kesibukan saya sih kalau udah selesai pulang kerja ya mungkin bisa saya kumpul sama keluarga, sama istri, sama anak, banyakin quality time lah sekeluarga gitu kan. Ya kalau misalnya libur kita mungkin healing lah, entah itu ke Yang di Kotwis itu kan? ya bukan dong, Oh, healing. kita Oke. jalan-jalan kemana untuk menetralisirkan kepala gitu. Oh, benar. Ya, Jadi di sama- tengah iya di tengah kesibukan yang padat masih bisa punya quality time sama keluarga. harus dong, Harus ya? itu benar-benar apa namanya penting gitu. Oke. Jadi kita kerja kan buat keluarga, Oh, benar. iya dong. Kalau Jadi kita- di saat kita libur ya udah kita benar-benar view untuk Keluarga. sama istri gitu. Family man. Family Yo, man banget. iya. Ini orang yang patut dicontoh nih. Sebagai suami dan teman. Oke. Nah, Bapak kan kerja di Hades, udah Ya. punya keluarga nih. Tapi kita kepo juga nih, Hades VIP ini bisa sampai sebesar sekarang ini tuh sejarahnya, behind story-nya tuh gimana sih, Pak? Oh, panjang banget nih nenek. Boleh diceritain nggak, Pak, Oke, dari oke. awalnya? Gue masih ingat nih, gue lagi di Bogor. Gue di Bogor, ditelepon lah sama owner. Oke. Kata owner di hari Jumat itu, gue masih ingat Jumat. hari Jumat. Dan posisi bini gue masih lagi hamil. Oke. Nah, mungkin panggilan ini tuh adalah salah satu rezeki anak gua kali ya. Benar. Nah, dipanggil lah sama owner, salah satu owner bahwa rencana mau bikin sebuah klub ada di Cibubur. Dan kebetulan waktu itu gua disuruh cari tempatnya tuh. Cari tempatnya. Sebelumnya owner itu udah nyuruh orang untuk cari tempat, tapi belum nemu. Oke. Belum nemu. Nah, di saat hari Jumatnya saya dipanggil, kita ngobrol di rumah. Terus Jumat siang nih, Jumat jam 2-an, jam 3 selesai, gua langsung keluar nih Jos. Gua ke Cibubur, gua cari tempat nih. Jam 4 gua dapet ini tempat. Langsung di hari yang sama Di tempat dengan itu. durasi Nah, yang pendek gitu. Iya, Dapat. dapat. Dan asal lu tahu ya Jos ya. Hmm. Itu gua telat 2 hari aja, ini tempat udah diambil sama bakal Orang diambil diambil salah satu klub yang ternama di Indonesia. Telat 2 hari aja. Wah. Wow. Berarti memang momentumnya itu pas Ya. banget ya. Ketika gua udah ketemu sama pemilik itu tanah, kita ketemuan hari minggunya kita ngobrol lagi, hari Seninnya langsung tanda tangan kontrak, langsung pembayaran. Oh, jadi prosesnya tuh cepet banget ya. Ya itu untuk cari tanah nih, Oke. cari lahan kan. Silakan. Terus sebulan kemudian kita udah mulai pembangunan nih, proyek nih Jos. Oh, langsung. Ya sebulan kemudian kita pembangunan proyek. Kenapa lama? Karena ada salah satu bangunan yang udah jadi. Sebenarnya kita udah jadi Jos. Udah setahun itu udah jadi, kita udah jadi nih, udah jadi kan, udah sempat siap. dibangun. Ya udah siap buka lah. Oke. Nah, tapi adalah owner yang mungkin kurang cocok untuk struktur bangunan atau desain Desainnya. bangunan. Akhirnya kita rubah lagi, kita bongkar lagi, gitu yang bikin lama gitu. Pas proyek pun gue udah masuk dalam manajemen itu, jadi Oke. ngawasin segala
pembangunan dan proyek-proyek segala macem gitu kan, dan berjalan setahun setengah kalau nggak salah. Akhirnya kita jadi kita rekrut karyawan, kita bentuk manajemen. Di tanggal 14 November kita soft opening. Oke. Gue pikir itu gini Jos, gue pertama buka itu mungkin nggak banyak orang yang tahu lah gitu kan. Itu belum ada bintang tamu loh, baru soft kan, kita uji coba. Setelah kita buka dan ternyata bener-bener pecah Jos, bener-bener rame, dan itu bener-bener kita tuh belum begitu siap untuk apa menghadapi customer yang terlalu banyak itu, apalagi waiter kita kan harus di training dulu, dia belum begitu hafal dengan jenis minuman, jenis menu kita, jadi berproduksi banget tuh, Di luar ekspektasi. ya. Nah, kita berjalan di tanggal 2 Novembernya baru kita resmiin untuk grand opening. Mengundang bintang tamu Siap. Dewa 19 Oh. langsung, itu. bukan kali-kali ya. Iya. 19 tuh ya. Pertama kali loh Hmm. Cibubur tuh Benar. klub yang Pertama kali. ya pertama kali di Cibubur. Cibubur klub yang berani manggil Dewa 19. Dan itu sangat luar biasa. Untuk Hades. Dan manggil Ungu juga kan pas opening. Oh iya, itu. sorry. Sebelum Dewa 19 itu kita manggil Ungu juga Ungu, tuh. iya. Sebelum itu kita manggil Ungu dan itu benar-benar pecah banget. Nah, kita ngeteh dulu Pak. Ah, Ini ah. kebetulan sponsornya dari Belum ada sponsor. Bila aja butuh sponsor Oh, iya. gitu. Dari- Itu Pak, produk-produk teh atau kopi yang apa namanya mau spot kita ya silakan nih kayak Bisa. gini. sejauh ini masih Ya, gula oke. kristal putih. Nah, Tapi ini teh beneran gak Jos? beneran. Oh iya. Nah. Oke. Boleh sambil diminum Pak. Oke. Nah, berarti proses Hades itu bisa dibilang cukup cepat dan cukup mendapatkan momentum-momentum yang tepat ya. Nggak cepet ya, lebih lama pas proses proyeknya sih, pembangunan itu lebih lama karena ada beberapa desain yang kurang cocok, kita bongkar lagi, terus ada beberapa ini yang kurang cocok, kita bongkar lagi gitu. Oh, berarti dalam pembangunan aja tuh udah ada suka dukanya tersendiri. Ya, kan? suka dukanya ada yang memiliki tantangan-tantangan ada tersendiri. yang barang-barang kita ada yang dimaling orang, itu ada tuh. Saat pembangunan. Itu apa ya? Instalasi listrik lah. Oke. Itu dicuri sama orang, dan yang nyuri itu tukang kita sendiri. Biasalah ya orang permainan. Gitu kan, posisi waktu itu kan belum ada CCTV, Ya, jadi susah gitu. jadi udah ada suka dukanya sendiri ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal general manager nih, kita Iya. kepo nih. Kira-kira Bapak sebagai general manager ini dalam memanage Hades VIP ini mempunyai suka duka tersendiri nggak sih, atau kesulitan tersendiri? Kalau dibilang kesulitan itu ya namanya sebuah kerjaan ya pasti ada tantangan gitu kan. Ah, Yang lebih susahnya itu ya kan namanya usaha seperti ini kan, apalagi klub gitu kan ada naik turunnya. oh iya benar. Untuk mengatur Klub ini supaya Ini tuh tetap bisa bertahan itu menghadapi pasang surut lah ya ibaratnya. susahnya itu ini sih, lebih ke cara milih bintang tamu, Oh, iya. gimana caranya kita bisa pas dan cocok untuk customer yang ada di sini. Pasti kita harus menyesuaikan juga kan, kita tahu customer kita, market kita seperti apa. Iya, betul. Kita cocokin juga dengan bintang tamu. Dan sejauh yang gue lihat sih bintang tamu di Hades tuh nggak pernah gagal sih. Iya. Ya. Pas gitu ya. Makasih, Jos. Gak mau gagal ya. Iya. Jadi Bagus marketingnya. iya, marketingnya tuh Berarti marketingnya bagus ya. enggak kayak gini. Kan. Ya semua event ya adalah yang gagal, Ya, ada yang berhasil gitu kan. Hmm. Namanya ini kan nggak sempurna. Kalau sempurna Ya, kan Kebanyakan lah. itu kan. Iya. Ada beberapa event lah yang mungkin menurut kita itu gak berhasil, mungkin dari segi kurang cocoknya dari segi genre musiknya ke customer yang ada di sini, atau peminatnya berbeda gitu. Ya adalah sebagian event-event yang gak berhasil, dan ada juga yang event-event yang kita prediksinya agak sepi, ternyata
Rame. Rame banget. Jadi luar. Tuh, iya. Tapi memang itu adalah hal yang membuat kita bisa belajar dari itu Nah, kan. iya. Yang penting kan gimana ke depannya kita bisa belajar dari kesalahan, kita mengevaluasi, kan itu yang selalu Bapak sampaikan ke kita kan. Berevaluasi itu sangat Berevaluasi. penting, ya Oke. kan. Kalau kita menonton dengan kinerja kita, ya udah. Kalau ngomongin Hades, ada nggak sih ciri khas klub Hades sendiri dibandingkan klub yang lainnya? Oh, ada. Apa tuh? Keunikan kita di Hades sama di lingkup kita ya di Ya. Cibubur. Tahu, khususnya Cibubur lah ya. Nah, di kita itu bagusnya itu ada resto. Oh, kita ada resto. Kita ngomongin restonya dulu nih. Oke. Oke. Nah, restonya ini tuh asal kalian tahu ya, apa namanya? Meskipun kita covernya Hades VIP ini, bukan berarti makanan itu kita makanan Eropa semua. Oh, Justru kita lebih banyak kan makanan Nusantara, Jos. wah itu kelebihan juga ya. Ya, Salah satu keunikan. Ya, bukan keunikan sih, emang kita harus Keunggulan, bangga ya, benar, dong benar. sama makanan Nusantara. Itu Nusantara. kebanyakan Nusantara nih, kayak rahang tuna, sambil Hmm, dabu-dabu itu kan dari Manado tuh, Iya. ya kan. Terus nasi goreng kampung, terus nasi Bali, terus bubur Manado, Manado. lebih ke Nusantara. Bubur ayam Transyogi. Hahaha, iya, Transogi apalagi tuh Iya. Nusantara dan tempatnya di Tempatnya kita di Jalan Transyogi Iya. Cibubur. Terus ada untuk- Ada. Oh, Ada, iya. ada. Kita ada, dan Oke. dan makanannya pun nggak cuma hanya makanan ini, tapi rasanya gila, Kalau Jos. favorit saya tutut. Tutut Hades itu bukan kaleng-kaleng. Enak sih emang. Cakalang, Protein. proteinnya tinggi. Tapi sticknya juga enak. Jadi Enak. mau western, mau lokal, interlokal, SLJJ semua Tapi enak. gua dari dulu emang paling suka tuh rahang tuna. Rahang tunanya ya. Oh. Gila rahang tunanya, luar biasa, Jos. Benar sih. Ada ukurannya dari Rasanya kecil sampai iya, besar ada, lagi. iya, ada, Ada ukurannya. ya, ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, Oke. dan itu ada yang goreng, ada yang bakar. Ini luar biasa. Itu dari sisi resto. Kemudian Nah, untuk karaoke, kita karaoke-nya itu lagu kita update terus. update terus tuh. Ya, Sampai lagu lagu terbaru. terbaru. lagu ada lah ya. Dan biar semuanya tahu ya kan, karaoke kita itu minimum Minimum charge-nya itu kecil loh, Murah jadinya ya. murah, benar-benar murah. Untuk klub sebesar ini karaoke sefasilitas dan lagu terupdate. Iya, Oke. fasilitas yang lengkap lah, Oke. tapi MC-nya itu kecil loh. Benar, maksudnya takutnya orang-orang berpikir wah tempatnya mewah nih gini. Iya. Pasti mahal. Tapi Ya, enggak. asal kalian tahu ya, itu MC-nya itu kita di bawah standar Cibubur loh. Oh iya. Oh. Berarti nggak ada pilihan lain selain ke Hades kan? Satu juta aja kalian cukup, 1 juta aja kalian bisa karaoke, bisa have fun di room. Puasnya. Ah, Karena room gratis kalau nggak salah. iya, itu dia. Nah, Gue minum dulu oke. ya. Nah, itu karaoke. Kalau klubnya yang tadi udah disebutkan kan, bintang tamunya berlimpah ruah, bintang-bintang Iya. dan Dan untuk klubnya, Iya. klubnya, yang pertama nih, kita weekday itu no MC. no MC. Nah, no MC. No MC lagi di klubnya. No ya? MC nih. Sebesar ini, klub sebesar ini dengan fasilitas yang bagus, ada bandnya, ada DJ-nya. Itu weekday itu kita no MC. Oke, luar biasa. Dan kalau weekend tuh MC-nya tuh ya kecil sih, Jos. Kecil ya. 1 juta aja kita udah bisa duduk di sofa. Nah, jadi orang berpikir kalau misalnya ada situ mahal segala macam, enggak. Weekday aja kita no MC. Iya. Kalau weekend kita MC-nya pun 1 juta kita udah bisa duduk di sofa, Jos. Betul. Oh. Dan kita lagi bulan-bulan itu kita lagi ada promo 50% diskon dari jam sebelum jam 10 sebelum jam 10 malam kita diskon. Promo 50% diskon. Ya. Oh jadi ada promo di setiap bulannya gitu ya? Iya, setiap Tapi setiap bulan. berbeda-beda. Berbeda, tapi sebenarnya sih sama aja sih. Oh, sama aja. Yang buy one get one, terus diskon 50%. Jadi beli minumannya 50% di bawah jam 10. Tapi kalau misalnya ada event-event gede ya MC-nya kita berbeda. Nah, untuk klub sebesar ini dan Bapak berada di posisi GM ini, Bapak memproyeksikan atau Bapak kira-kira ingin membawa Hades ini tuh sampai sejauh mana sih? Kalau gua sih, harapan gua sih, gua kepingin ini Hades tuh bisa buka cabang di seluruh kota-kota besar di Indonesia, Jos. Biar kita itu bisa bersaing sama klub-klub yang ternama. Oke. Jadi ini Hades yang di Cibubur ini kan baru pertama nih. Harapan gua sih ini Hades bisa buka cabang di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Amin, amin. Kita sama-sama doakan. Amin. Pendapat Bapak atau
perspektif Bapak terhadap owner, atau mungkin ada yang pengen Bapak sampaikan buat owner-owner kita yang adalah bapak-bapak kita semua. Kalau gue ceritain aja nih. Ya. Tentang owner. Owner itu orangnya tuh sangat luar biasa, guys. Jadi dia itu nggak pernah, kalau nggak pernah beranggapan itu mana manajer, mana waiter, mana OB itu semua dipandang rata sama beliau, dan sangat benar-benar baik, orang paling baik itu owner Hades. Jadi dia benar-benar rendah hati, dan kalau dibilang dia ngebantu pun benar-benar sangat membantu banyak orang yang dibantu, termasuk saya. Ada beberapa yang pernah sering saya dibantu gitu loh. Dan belum ada setahun owner kita itu memberangkatkan umroh 5 orang, dan itu ngacak loh, nggak ada konsen, nggak ada apa, ngacak. Jadi beliau datang pas bulan Ramadan, beliau datang tiba-tiba ngucap, kalian nanti umroh ya, sekian nanti kalian umroh ya, biaya sama ongkos, biaya sama uang jajan nanti kita tanggung. Sampai uang jajan tuh Pak. Itu sangat luar biasa, dan itu nggak konsen, bener-bener dadakan. Dan beliau juga sangat memperhatikan kita semua lah ya. Beliau benar-benar orang baik gitu. Jadi bapak-bapak, para owner Hades VIP, bapak harus sehat. Kalau bapak sehat, saya sehat. Nah, kalau misalnya saya sehat, istri saya sehat. Kalau istri saya sehat, anak saya juga sehat gitu. Bapak sehat, anak saya juga kayaknya sehat. Ya sehat. Jadi kita harus sehat, bapak juga harus semuanya sehat, dan kita sehat. Dan semoga Hades VIP ini bisa buka cabang di kota-kota terbesar di Indonesia. Amin. Dan marketingnya tetap saya. Iya dong. Oke, kayaknya udah cukup banget. Ya. Mungkin nanti kalau ada yang pengen diobrolin lagi atau mau ditanya, kita bikin part 2-nya, nggak apa-apa ya Pak? part 2-nya. Kita panggil lagi ya. Hmm. Terima kasih banget udah nyempetin waktunya, udah hadir, sangat inspiratif, dan akhirnya kita sama-sama tahu Iya. di balik Hades VIP itu seperti apa, dan ternyata owner itu sangat baik hati gitu. Luar ya. biasa. Luar biasa. Oke, kalau gitu cukup buat Handu. Hades ngobrol sambil duduk. Oh, namanya Handuk ya? Handuk. Oke, Handuk. Hades Handuk. sambil Oh, ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Thank you, terima kasih. Oh,